Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aini, NIM 11810822781, kelas 5B, jurusan PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Video ini sebagai tugas mandiri 2 tentang menjelaskan materi 1-6 strategi pembelajaran seni budaya dan prakarya MI atau SD dalam mata kuliah strategi pembelajaran MI atau SD. Dosen pengampu Ibu Dr. Handa Elia Roza MHum dan asisten dosen Bapak Ermansyah MPD. Pertama, konsep strategi pembelajaran. Apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah cara penetapan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Menurut Mansur, terdapat 4 konsep dasar strategi pembelajaran, antara lain: yang pertama, mengidentifikasikan serta menetapkan tingkah laku dari kepribadian anak didik. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem belajar mengajar yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan. Yang kedua, hakikat strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran seni budaya dan prakarya adalah suatu cara untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan dalam mata pelajaran seni budaya dan prakarya di MI atau SD. Tujuan seni budaya dan prakarya MI atau SD antara lain: yang pertama, memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan keterampilan. Yang kedua, menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya dan keterampilan. Yang ketiga, menampilkan peran serta dalam budaya dan keterampilan dalam tingkat lokal. Karakteristik strategi pembelajaran seni budaya dan prakarya MI atau SD. Materi pokok dalam seni budaya dan prakarya mengandung 3 sifat yang penting antara lain. Yang pertama, sifat multidimensional, yaitu seni mampu mengembangkan berbagai jenis kecerdasan manusia. Yang kedua, sifat multilingual, yaitu seni mampu mengembangkan kemampuan berkomunikasi melalui berbagai ragam bahasa. Yang ketiga, sifat multikultural, yaitu seni mampu memupuk rasa persaudaraan dan sifat saling menghargai antar sesama manusia. Selanjutnya, jenis strategi pembelajaran dalam seni budaya antara lain. Yang pertama, strategi konseptual, yaitu suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara simultan. Yang kedua, strategi operasional, yaitu suatu cara yang dilakukan guru untuk menyesuaikan teori dengan tingkah penerima dan daya serap anak, dan juga cara penyampaian guru yang bisa memotivasi anak tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran antara lain, yaitu pertama, pengajar, yang kedua, karakteristik siswa, yang ketiga, tujuan, yang keempat, situasi, dan yang kelima, fasilitas. Yang pertama, pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah pola interaksi siswa dengan guru di dalam kelas yang menyangkut pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang kedua, ciri-ciri model pembelajaran. Pada umumnya, model-model mengajar yang baik memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri yang dapat dikenali secara umum sebagai berikut. Yang pertama, memiliki prosedur yang sistematik. Yang kedua, hasil belajar ditetapkan secara khusus. Yang ketiga, penerapan lingkungan secara khusus. Dan keempat, ukuran keberhasilan. Yang kelima, interaksi dengan lingkungan. Yang ketiga, macam-macam model pembelajaran. Berikut ini disajikan beberapa model pembelajaran untuk dipilih dan dijadikan alternatif sehingga cocok untuk situasi dan kondisi yang dihadapi. Antara lain, yang pertama, model pembelajaran kooperatif, yaitu
suatu model pembelajaran yang saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik, terutama untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan peserta didik dan peserta didik yang agresif dan tidak peduli pada yang lain. Yang kedua, model pembelajaran kontekstual, yaitu pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan yang terkait dengan dunia nyata kehidupan pada siswa, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis masalah, yaitu salah satu metode dalam pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Yang keempat, model pembelajaran TGT atau Teams Games Tournament, yaitu penerapan model ini dengan cara mengelompokkan siswa heterogen dengan tugas setiap kelompok bisa beda, bisa sama, dan setelah mendapatkan tugas, setiap kelompok bekerja sama. 4. Fungsi model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun secara khusus, model pembelajaran memiliki beberapa fungsi antara lain. Yang pertama, membantu guru menciptakan perubahan perilaku peserta didik yang diinginkan. Yang kedua, membantu guru dalam menentukan cara dan sarana untuk menciptakan lingkungan yang sesuai untuk melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, membantu menciptakan interaksi antara guru dan siswa. Yang keempat, membantu guru dalam mengkonstruk kurikulum, silabus, atau konten dalam suatu pembelajaran. Yang kelima, membantu guru dalam memilih materi pembelajaran yang tepat. Yang keenam, membantu guru dalam merangsang kegiatan pembelajaran yang sesuai. Yang ketujuh, memberikan bahan prosedur untuk mengembangkan materi dan sumber belajar yang menarik. Yang kedelapan, merangsang pengembangan inovasi pembelajaran baru. Yang kesembilan, membantu mengkomunikasikan informasi tentang teori mengajar. Yang kesepuluh, membantu membangun hubungan antara belajar dan mengajar secara empiris. 5. Manfaat model pembelajaran. Yang pertama, bagi guru, yaitu memudahkan dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai alat untuk mendorong aktivitas siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, memudahkan untuk melakukan analisis terhadap siswa. Yang keempat, memudahkan untuk menyusun bahan dan merencanakan penelitian tindak kelas. Yang kedua, bagi siswa, yaitu yang pertama, kesempatan yang luas untuk berperan aktif. Yang kedua, memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, mendorong semangat siswa dalam belajar. Yang keempat, dapat melihat atau membaca kemampuan pribadi kelompok secara objektif. Pertama, pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. 2. Pentingnya pendekatan dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, terdapat komponen siswa sebagai objek yang sedang belajar dan guru sebagai pengajar untuk memberikan materi pelajaran guna terjadi perubahan diri pada siswa. Upaya untuk menyampaikan materi atau keterampilan kepada siswa, maka harus diterapkan pendekatan pembelajaran yang tepat. Pembelajaran diterapkan hendaknya mengacu pada penemuan yang terarah dan pemecahan masalah. Berhasil atau tidaknya tujuan pembelajaran dapat dipengaruhi oleh pendekatan pembelajaran yang diterapkan oleh guru tersebut. 3. Jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran.
Yang pertama, pendekatan individualistik, yaitu sebuah pendekatan yang bertolak pada asumsi bahwa peserta didik memiliki latar belakang perbedaan dari segi kecerdasan, bakat, kecenderungan, motivasi, dan sebagainya. Kedua, pendekatan kelompok, yaitu sebuah pendekatan yang didasarkan pada pandangan bahwa pada setiap peserta didik terdapat perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan antara satu dan yang lainnya. Tiga, pendekatan campuran, yaitu sebuah pendekatan yang bertumpu pada upaya mensinergikan keunggulan yang terdapat pada pendekatan individual dan keunggulan yang terdapat pada pendekatan kelompok. 4. Pendekatan edukatif, yaitu sebuah pendekatan yang mana setiap tindakan, sikap, dan perbuatan yang guru lakukan harus bernilai pendidikan dengan tujuan mendidik siswa agar menghargai norma hukum, susila, moral, dan norma agama. Pertama, pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individual ataupun secara kelompok. Syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam penggunaan metode pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode yang dipergunakan harus dapat membangkitkan motif minat dan gairah belajar siswa. Yang kedua, metode yang dipergunakan dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut. Yang ketiga, metode yang dipergunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karya. Yang keempat, metode yang dipergunakan harus dapat menjamin pertimbangan kegiatan kepribadian siswa tersebut. Yang kelima, metode yang dipergunakan harus dapat mendidik murid dalam teknik belajar sendiri dan memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. Yang keenam, metode yang digunakan harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. 2. Tujuan metode pembelajaran. Adapun beberapa tujuan metode belajar antara lain sebagai berikut. Pertama, untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan individualnya sehingga dapat mengatasi permasalahannya dengan terobosan solusi alternatif. 2. Untuk membantu proses belajar mengajar. 3. Untuk membantu menemukan, menguji, dan menyusun data yang dibutuhkan. 4. Untuk memudahkan proses pembelajaran dengan hasil yang baik. 5. Menghantarkan sebuah pembelajaran ke arah yang ideal dengan tepat, cepat, dan sesuai. 6. Agar proses pembelajaran dapat berjalan dalam suasana yang menyenangkan. 3. Macam-macam metode pembelajaran seni budaya dan prakarya di MI atau SD. Pertama, metode ceramah, yaitu cara mengajar atau penyajian materi melalui penuturan dan penerapan lisan oleh guru kepada siswa. 2. Metode diskusi, yaitu suatu kegiatan kelompok untuk memecahkan suatu masalah dengan maksud untuk mendapat pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu atau untuk menampung keputusan bersama. 3. Metode ekspresi bebas, yaitu suatu cara untuk membelajarkan siswa agar dapat mencurahkan isi hatinya dalam bentuk karya seni rupa. 4. Metode demonstrasi, yaitu suatu penyajian yang dipersiapkan secara teliti untuk mempertontonkan sebuah tindakan disertai dengan ilustrasi dari pernyataan lisan maupun peragaan. 5. Metode mencontoh,
yaitu metode yang banyak dilakukan di pusat-pusat pembelajaran seni zaman dahulu dan memiliki manfaat tinggi dalam meningkatkan kemampuan motorik. 6. Metode global. Tujuan penggunaan metode global ini agar siswa dapat menangkap bentuk keseluruhan dari bentuk model yang disediakan. 7. Metode kerja kelompok, yaitu metode yang dilakukan dalam rangka untuk melatih siswa dalam berinteraksi dengan anggota kelompoknya guna mengakomodasi ide-ide yang muncul dari setiap anggota kelompok. Metode kerja kelompok ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kerja paduan, yang kedua kerja kolektif. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah siasat atau cara yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk dapat memperoleh hasil yang optimal. 2. Macam-macam teknik pembelajaran. Pertama, teknik diskusi, yaitu salah satu teknik belajar yang dilakukan oleh seseorang guru di sekolah yang dimana di dalam teknik ini terjadi proses interaksi antar dua atau lebih individu yang terlibat. Tujuan teknik diskusi adalah: pertama, memotivasi atau memberi stimulasi kepada siswa agar berpikir kritis. 2. Mengambil suatu jawaban aktual. Adapun kelebihan teknik diskusi yaitu terjadi interaksi yang tinggi antar komunikator dan komunikan, dapat membantu siswa untuk berpikir kritis, dan memotivasi atau memberi stimulasi. Adapun kekurangan teknik diskusi adalah alokasi waktu yang sulit dan tidak semua argumen bisa dilayani. 2. Teknik ceramah. Teknik ceramah yaitu sebuah teknik mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Kelebihan dari teknik ceramah yaitu materi yang diberikan terurai dengan jelas, tidak banyak memerlukan peralatan. Sedangkan kekurangan teknik ceramah ini adalah guru lebih aktif, sedangkan siswa pasif, dan murid diharuskan mengikuti apa yang disampaikan oleh guru. 3. Teknik kerja kelompok. Teknik kerja kelompok adalah suatu cara mengajar di mana siswa di dalam kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi menjadi beberapa kelompok. Adapun tujuan teknik kerja kelompok adalah: pertama, agar siswa lebih aktif tergabung dalam pelajaran mereka. Kedua, agar guru dapat lebih memperhatikan kemampuan siswa. Ketiga, dapat mengembangkan bakat kepemimpinan para siswa. 4. Teknik pemberian tugas. Teknik pemberian tugas yaitu cara mengajar atau penyajian materi melalui penugasan siswa untuk melakukan suatu pekerjaan. Kelebihan teknik pemberian tugas yaitu: pertama, pengejaran klasikal untuk menyesuaikan cara dan kecepatan mengajar terhadap ciri-ciri umum di kelas. 2. Dapat merangsang daya pikir peserta didik. 3. Mendapatkan kesempatan untuk melatih diri bekerja secara mandiri. Adapun kekurangan teknik pemberian tugas ini adalah: apabila tugas diberikan di luar kelas, sulit untuk mengontrol peserta didik, dan sering terjadi penyimpangan dalam penggunaan teknik ini dari pengajaran menjadi sebuah hukuman. 5. Teknik penemuan dan simulasi. A. Teknik penemuan, yaitu proses di mana seorang siswa melakukan proses mental yang harus mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Kelebihan teknik penemuan adalah dapat membangkitkan kegairahan belajar pada diri siswa. Kedua,
mampu membantu siswa mengembangkan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Yang ketiga, siswa memperoleh pengetahuan. Kekurangan dari teknik penemuan ini adalah para siswa harus ada kesiapan yang matang pada mental dan tidak memberikan kesempatan berpikir secara kreatif. B. Teknik simulasi, yaitu cara mengajar di mana menggunakan tingkah laku seorang untuk berlaku seperti orang yang dimaksudkan. Kelebihan teknik simulasi yaitu dapat menyenangkan siswa. 2. Untuk mengembangkan kreativitas siswa. Dan 3. Mengurangi hal-hal yang verbalistik. Adapun kelemahan teknik simulasi yaitu terlalu mahal biayanya dan menghendaki banyak imajinasi dari guru dan siswa serta menghendaki pengelompokan yang fleksibel. 6. Teknik inquiry, yaitu teknik pengajaran guru di depan kelas di mana guru membagi tugas meneliti suatu masalah ke kelas. Kelebihan teknik inquiry adalah: pertama, memberikan kebebasan siswa untuk belajar sendiri. Kedua, mendorong siswa berpikir intuitif dan merumuskan hipotesnya sendiri. Ketiga, membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer. Kekurangan teknik inquiry ini adalah siswa memerlukan waktu menggunakan daya pikirnya untuk berpikir. 7. Teknik demonstrasi, yaitu teknik mengajar di mana seorang instruktur menunjukkan dan memperlihatkan suatu proses. Adapun kelebihan teknik demonstrasi ini yaitu: pertama, perhatian siswa lebih dapat terpusatkan pada pelajaran yang diberikan. Kedua, memberikan motivasi yang kuat untuk siswa dan siswa dapat berpartisipasi aktif. Adapun kelemahan teknik demonstrasi ini yaitu bila alatnya terlalu kecil atau penempatannya kurang dapat menyebabkan demonstrasi itu tidak dapat dilihat jelas oleh seluruh siswa. Dan bila waktu tidak tersedia cukup, maka teknik demonstrasi ini akan berlangsung secara terputus-putus. 8. Teknik bimbingan, yaitu suatu proses pengelolaan pembelajaran yang dilakukan melalui proses bimbingan yang diberikan atau dilakukan oleh guru kepada siswa secara perorangan atau kelompok kecil. Adapun kelebihan teknik bimbingan ini yaitu siswa memperoleh pelayanan pembelajaran secara individual dan seorang siswa dapat belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuan. Adapun kelemahan teknik bimbingan ini yaitu sulit dilaksanakan pembelajaran klasikal dan apabila melayani siswa dalam jumlah yang banyak, diperlukan kesabaran dan keluasan pemahaman oleh seorang guru. 3. Tujuan dan fungsi teknik pembelajaran. A. Tujuan teknik pembelajaran, yaitu agar pengajaran dapat disampaikan sesuai dengan lingkungan atau keadaan siswa dan suasana menyenangkan, serta agar materi yang disampaikan oleh guru sesuai dengan kemampuan siswa. B. Fungsi teknik pembelajaran, yaitu agar guru mampu mengimplementasikan metode secara spesifik dan guru dapat melaksanakan pembelajaran di kelas lebih bervariasi dengan metode yang sama namun teknik yang berbeda. Hubungan antara model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Apabila antara strategi, metode, dan teknik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah yang disebut dengan model pembelajaran. Seorang guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, guru dituntut dapat memahami dan memiliki keterampilan yang memadai dalam mengembangkan berbagai model pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan.